Yo Babs, selamat malam buat semuanya Babs. Jadi malam hari ini gue asik ngerokok ya. Walaupun merokok itu tagline-nya merokok itu membunuhmu, tapi kita nggak ngajak kalian buat kalian untuk ngerokok ya, sahabat dan juga kolam muda karena penting karena konten ini adalah 18 plus, 18 tahun ke atas ya. Oke, kita ngerokok pada malam hari ini sambil melihat inspirasi apa yang muncul. Tadi baru aja gue wawancara seorang yang dengan energi yang sangat luar biasa, akhirnya membuat saya pun harus apa dulu ya, cooling down dulu untuk malam hari ini. Babs, ngomong-ngomong soal bakat-bakat muda nih Babs ya, di kota Ende sendiri banyak sekali bakat-bakat muda yang banyak berdatangan ya, pendatang baru, newcomer. Tapi bukan berarti dan orang ini sudah melalui karirnya itu dari usia SMP hingga saat ini masih eksis. Jadi eksistensinya seorang teman saya ini sangat diagungkan dan contoh panutan luar biasa buat semua kolam muda yang lagi dengerin atau mungkin lagi pantengin di channel Martosokan segmen radio visual di atas meja malam hari ini. Saya kedatangan tamu penyanyi unggulan kota Ende Bo ya, penyanyi unggulan kota Ende Babs, ada Amir Piru. Halo, selamat malam semuanya. Saya speechless loh diundang oleh Marto Zohan untuk diwawancari di studionya yang ya kece abis untuk sedaratan kota Ende. Amin. Dan juga MC-nya yang ya bisa dibilang MC kondang sekota Ende lah. Wah, Flores ya, Flores. Jadi luar biasa. Terima kasih deh buat Amir Piru, ini teman saya. Jadi ingat deh, saya pernah wawancara Amir Piru ini dari usia kita masih SMP. Iya, kita bertemannya sudah lama kan? Kita berteman udah lama nih. Kita berteman udah lama. Saya wawancara Amir Piru ini dari usia SMP di radio swasta itu ya saat itu ya. Dan masih SMP, kita udah bekerja sebenarnya. Oke, Mir, Amir Piru ini juga sebagai salah satu penyanyi unggulan, pemenang bintang radio dan pemenang bintang radio, pemenang banyak sekali festival, banyak sekali lomba nyanyi di Ende. Dia tengah menjuarai perlombaan itu dan mampu mengalahkan semua orang yang ikutan lomba pada saat itu. Ya, Amir, ceritakan dong pengalaman kamu, Mir. Oke, pengalaman saya ini dari semenjak saya jadi penyanyi yang dikenal atau dari semenjak ikutan lomba ini. Sebenarnya cerita penyanyi ini bukan dari SMP sebenarnya. Sebenarnya itu dari kecil, dari SD itu saya sudah mengikuti lomba-lomba, event-event yang diadakan oleh beberapa instansi. Itu saya berawal dari kelas 4 SD. Itu saya mengikuti lomba lagu rohani. Waktu itu kita masih dengan dunia bermain anak kan, jadi tidak terlalu fokus untuk mengarah ke situ. Tapi karena usaha bapaknya saya, almarhum bapaknya saya sudah meninggal. Almarhum bapaknya saya memaksa saya untuk mengikuti lomba tersebut. Dia memaksa saya karena dia melihat potensi yang baik dalam diri saya. Nah, kebetulan bapak saya juga bukan musisi, tapi dia seorang konduktor biasa yang memimpin kor-kor besar. Ya. Nah, jadi dia memaksa saya untuk mengikuti lomba tersebut sampai saya dipukul, sampai saya marah. Saat waktu bermain harus latihan. Nah, mulai dari situ bapak saya melatih saya untuk bisa membaca not, bisa cara bernyanyi dengan baik itu bagaimana. Nah, sehingga sampai SMP pada waktu itu ada satu wedding di kompleks perumahannya saya, diadakan di kompleks perumahan. Nah, kebetulan pengantinnya ini meminta saya untuk menyumbang satu lagu di acaranya. Nah, terus mulai dari itu saya dikenali sama pemain keyboardnya ini, playernya, namanya Om Safer lah. Setelah itu saya menyumbang lagu. Waktu itu saya menyanyikan 3 lagu. Setelah itu setelah selesai pesta, dia datang ke rumah saya untuk menawarkan saya untuk bernyanyi. Masuk di grupnya dia. Waktu itu nama grupnya Getsemani kalau tidak salah. Itu lainnya di kampung-kampung. Itu tampilnya di kampung-kampung, belum di kota Ende, ini belum main sampai di kota Ende, masih di kampung-kampung bersama teman saya Vera Lindis, Erlin Seda dan lain-lain. Mei Pesik. Ya, Mei Pesik itu teman saya, itu teman kita berdua ya. Teman akrab. Setelah itu mulai dari situ saya dikenal. Awalnya saya bermula dari kampung-kampung dengan bayarannya pada saat itu Karisma. Iya, Mir. Ya, kalau dibandingkan dengan saat ini bayarannya itu ya untuk ucapan terima kasih lah. Kalau bisa dibilang. Itu saat itu loh, kita masih kecil SMP. Ya, masih dibayar, dia sebut. Iya. Masih dibayar dengan 20-an ribu lah. 20 ribu hingga 50 ribu saat itu. 20 ribu sampai 50 ribu itu luar kota loh. Tapi saya mensyukuri itu karena apa? Pada saat itu saya mensyukuri karena saya merasa oke lah, tidak apa-apa, ini mengasah bakat saya. SMP itu sudah menjadi bahwa ini penting, nyanyi ini penting. Nah, setelah itu SMA itu sudah mulai main di wedding, tapi masih sekitaran kampung. Dan
sudah masuk di kota tapi beberapa kali. Setelah itu naik SMA kelas 2 mulai dikenal. SMA kelas 2 itu sudah mengikuti ajang bintang radio. Bener, SMA sudah ikut bintang radio? Ya, dari SMA kelas 2 kan kita berdua, kau lupa. Oh ya, kamu yang masuk gitu kan? Ya, jangan lagi kau sesali. Oke. Dan kalau tidak salah mungkin saya ingat kamu isi acara lagunya Agnes Mo ya. Tapi terhadap itu kan terasa. Jadi kita pernah ikutan satu kompetisi saat itu ya. Ya. Oh, boleh ngerokok. Jadi sahabat kalau muda kita pernah ikutan satu kompetisi pada saat kita SMA Ya, ya. kamu udah sama Mepes. Iya, sama Mepesik juga itu zaman-zaman eksistensi, peperangan eksistensi di zaman kita itu luar biasa sekali. Iya. Sangat ya. Iya. Antar anak muda kita, teman-teman kalau muda semua tuh kayaknya ingin mengeksploitasi dirinya tuh kan. Jadi tidak yang saat ini kan anak muda kan hobinya pacaran, TikTok kan. Ya, TikTok kan. Tapi memang sebenarnya TikTok itu bagus, tapi sebenarnya kalian harus mengasah diri dengan kemampuan diri kalian masing-masing. Di mana passionnya kalian di mana, di situ yang kalian asah. Gitu. Men, kami dulu dari panggung ke panggung ya, dari panggung ke panggung, kami sudah melakukan yang namanya perang eksistensi saat itu di panggung ini. Dan dulu ada orang yang sangat hit sekali, sebut aja Mepesik ya. Ya. Itu sangat hit sekali pada asistennya dia. Akhirnya dia Oke, pada akhirnya udah fokus di dunia lain. Ya, ya, dia fokus Mepesik di ya. Dia juga sukses kok sekarang. Iya, sudah sukses kok sekarang. Dulu hits banget anak Hits itu ya. banget, ya. Hits banget. Ceritain dong kamu dari dunia ikutan ajang bintang radio saat itu sampai Pada saat itu awal pertama bintang radio waktu itu diadakan oleh salah stasiun radio di Kota Ende. Waktu itu saya masih SMA kelas 2 waktu itu. Mengikuti ajang itu pertama kali dan diajak oleh Mepesik. Oke, Mepesik. Itu ya, diajak oleh Mepesik. Setelah itu, audisi masuk sampai 10 besar. Oke. Dan pada saat itu saya mendapat juara 5 waktu itu kategori pria. Kategori pria juara 5. Juara 5 dari Daratan Flores dan Daratan peserta waktu itu pada saat itu banyak sekali. Banyak sekali ya. Setelah itu pas naik kelas 3 SMA, ikutan lagi waktu itu saya mendapat juara 3. Oke. Setelah itu kuliah semester 1 saya mendapat juara 2. Oke. Setelah itu tidak pernah mengikuti lagi karena kesibukan kuliah di kesehatan kan ya tahulah sendiri kuliah di kesehatan itu gimana sih. Oke. Ya. Dan Amir Pur ini sendiri pernah menjuarai juara 1 untuk lomba pop singer Piala Bupati saat itu. Zaman Pak Don Wanggi saat itu. Tidak juara 1, hanya mendapat juara 3 waktu itu kalau tidak salah. Juara 3 ya? Ya lupa soalnya lomba banyak. Lomba banyak tapi pernah juara loh saat itu. Bapak pernah nonton saat itu saya ingat. Iya, bapak saya terinspirasi loh sama kamu. Oh, terima kasih. Senang ya. Jadi terinspirasi sama Karisma Agung. Thank you. Ya memang bapaknya saya tuh bilang kamu coba seperti dia. Saya bilang beda. Dia passionnya ke MC. Kalau saya passionnya ke nyanyi. Oke, tapi kita sahabatan, kita teman, gak ada musuh-musuhan di antara kita ya. Oke, Mir, ceritakan dong bakat kamu dari kamu SMA ini saat pada kelas 3 SMA. Oke, kamu juara berapa saat itu di bintang radio? Kelas 3 SMA waktu itu saya mendapat juara 3 waktu itu. Juara 3? Ya, 3 kuliah semester 1 juara 2. Setelah itu saya tidak pernah mengikuti lagi lomba bintang radio. Tidak pernah. Setelah itu pada saat tahun 2016 saya vakum selama 4 tahun, kalau 5 tahun. Saya tidak mengikuti lomba. Setelah itu saya mengikuti lagi lomba pada saat saya sudah bekerja. Saya mengikuti lomba tapi saya tidak memberitahukan semua orang kalau saya mengikuti ajang bintang radio secara waktu itu umur saya. Ya paling kita lah ya. Ya, umur kita pada waktu itu ya istilahnya untuk di kota ini sudah makan garam lah. Sudah makan garam. Oke. Sudah dari wedding dari event ke event. Dan pada saat saya mengikuti audisi banyak orang kayak gini. Banyak orang bilang kayak gini. Kalian kan sudah punya nama di kota ini, ngapain lagi ikut ajang lomba kayak gini? Sudah menggantung nama. Ya, kalian istilahnya sudah makan garam lah di kota ini, sudah punya nama, ngapain ikut lomba begini? Saya bilang, loh itu haknya saya dong. Saya kan mau istilahnya mau lebih dikenal orang, lebih mau kualitas satu lebih meningkat di kancah nasional. Waktu itu di Kendari. Banyak orang yang berkomentar negatif tapi saya tidak peduli. Saya anggap haters itu adalah rezeki yang membawa saya menuju kesuksesan. Oh, kamu ada haters juga nih? Oh, banyak. Tapi tidak perlu disebut di sini. Enggak perlu disebutkan. Ya. Tapi cara kamu menanggapi mereka gimana sih? Dengan cuek-cuek tadi atau cuek aja? Ya. Banyak komen-komen yang di komen ya, tapi saya anggap ya I don't care lah. Oke. Kalau ngomong soal haters nih, dekat nggak sih sama dengan penyanyi kamu itu?
Maksudnya gimana? Para pesaingan-pesaingan kamu, pesaing-pesaing kamu, kompetitor kamu. Kalau untuk di kota Ende sini, saya rasa saya bukan menganggap mereka saingan atau apa. Kita sama-sama mencari rezeki di lahan yang sama. Oke. Jadi saling menghargai saja, begitu. Oke. Antara talent yang satu dan talent yang lain. Jadi saling menghargai, nggak ada gap-gapan gitu Tidak ya. ada gap-gapan. Di saat orang menggunakan jasanya kamu, ya sudah. Kamu Oke. aja. Kalau saya, ya saya gitu. Oke. Dari ajang bintang radio itu kamu dikenal sebagai penyanyi terbaik ya. Kamu dipanggil ke sana Ya, kemari. tapi maaf ya, ini mau klarifikasi. Sebelum saya mengikuti bintang radio, memang bukan sombong ya, memang Oke. saya sudah punya nama sebelum kita ajang bintang Weh, radio. asik. Dan tentunya kamu semakin banyak orderan, semakin banyak Ya, tawaran. semakin banyak tawaran, semakin banyak orderan, semakin banyak diajak oleh band-band hits di kota Ende untuk berkolaborasi bersama mereka. Dengan bayaran yang sekarang dibilang lumayan. Bayaran sekarang ya lumayan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Alhamdulillah ini lumayan Ya, sekali, puji Tuhan. alhamdulillah ya. Banyak sekali permintaan-permintaan dan kamu sempat tergabung di salah satu band ya. Sampai sekarang, salah satu band itu band bentukannya saya sama bersama teman saya Anggi Wanasoba pada waktu itu. Oke, Anggi Anggi Wanasoba salah satu penyanyi kota Ende juga. Waktu itu tidak ada rencana untuk membentuk satu band. Jadi pada saat itu wedding adik perempuannya saya, Oke. sepupunya saya mau membuat suatu konsep yang baru di wedding itu. Jadi Kamu menari-menari gitu. bukan. Oke. Jadi pada saat itu saya bilang, ya coba kita menggunakan konsep akustik ya. Akustik. Dan saya mengajak adik-adik saya, itu anak OMK Stasi Bonawa. Oke. Kebetulan mereka juga mainnya bagus lumayan. Saya mengajak mereka untuk berkolaborasi dengan saya dan Anggi. Dan pada saat itu mereka mainnya keren. Dan sampai sekarang hingga membentuk satu grup yang namanya Elektroakustik. Elektroakustik. Iya. Oke, sampai sekarang ya kalian dipanggil manggung ke kafe-kafe gitu ya. Kalau untuk sementara lagi ngamen di kafenya Jesse Bakeri. Oke, Jesse Bakery. El Corner. Jesse Bakery owner. El Corner. El Corner. Ya. Oke, ini luar biasa untuk seorang Amir Piru. Ini perjuangan tidak mudah. Dia mulai berkarir sejak usia SMP. Dia udah mulai terima job saat itu dan namanya udah besar pada saat itu ya. Oke, Mir, kamu enaknya disebut genre apa ini? Pop atau R&B? Semua genre. Kamu All semua genre? Maksudnya gini, kalau untuk pasaran kota Ende, kalau kita mempertahankan satu genre, kita tidak akan dipakai. Kalau kita mempertahankan satu genre, Oke. kita harus bisa semua genre. Mau lagu daerah, mau lagu jazz, mau lagu pop, mau lagu blues, mau lagu reggae, mau lagu dangdut, harus bisa semuanya. Oke. Ya kecuali kita hidup di Jawa ya, yang kotanya metropolitan, jadi bisa mempertahankan satu genre. Jadi dari satu IO misalnya bisa memakai mereka mempertahankan satu genre itu ya oke lah. Tapi kalau untuk di kota Ende, pasaran kota Ende, kita tidak bisa mempertahankan satu genre. Kita harus bisa menguasai semua genre. Kalau mau laku di kota Ende, Oke, kalau itu tips saya. jadi menguasai semua genre ini luar biasa banget. Untuk penyanyi baru, kalau mau berkarir di kota Ende harus bisa menguasai semua genre, jangan hanya satu genre. Oke. Dan ngomong-ngomong soal genre, jadi Amir sendiri mengagungkan bahwa dia all genre, semua genre Ya. gitu ya. Kita berada di segmen Cecak Challenge Karisma. Oke, kali ini kalau kamu bilang genre nih ya, Oke. kamu bisa nggak sih ngedangdut? Saya punya pertanyaan banyak dari manajemen untuk dangdut sendiri. Kamu bisa nggak diciptakan seorang insan? Coba, ayo. Perasaan ini lagu sering kamu lontarkan. Kalau tidak lagu ini, Oke. lagunya Agnes. Oke, kita ada segmen Cecak Challenge Karisma, coba. Diciptakan Oke. seorang insan. Diciptakan seorang insan. Lembut hati berdu pandangan. Lembut hati berdu pandangan. Lembut hati berendung pandangan. Asik. Pop nih. Amin. Ulang. Mantap, Cecak Challenge Karisma dia gol pada malam hari sebagai penyanyi. Oke Mir, dari semua genre ini kamu dapat callingan lebih di mana nih? Dari pop, R&B, dangdut, jazz, Melayu, lebih banyak kemana? Permintaan klien. Permintaan klien biasanya
pop lawas sih. Tapi di sela-sela acara itu saya sering mengisi dengan lagu-lagu jazz, lagu-lagu blues, supaya memperkenalkan lagu-lagu tersebut di masyarakat ND bahwa kita jangan hanya menyukai satu genre lagu. Banyak genre-genre lagu yang high class selain itu. Maksudnya supaya apalah inspirasinya tuh lebih dapat banyak, apalagi untuk adik-adik yang baru mulai untuk berkarir di dunia entertainer ya, penyanyi itu harus bisa mengenal lagu-lagu tersebut. Jangan hanya lagu-lagu yang lagu lawas, lagu ini itu terlalu monoton. Wow. Saya, ya. Dari ada Q&A dari Ronaldi Harja bilang, Amir, kami kenal dia ketika nyanyi lagu If I Ain't Get You milik seorang Alicia Keys. Bisa nggak sih nyanyiin dikit If I Ain't Get You? Refnya saja. Refnya aja, oke. Coba Marto Zohan menyiapkan satu gitar di sini supaya bisa collab. Ini sebenarnya sengaja harus melihat suara kamu dulu ya. Oke. Karena kamu penyanyi unggulan gitu kan, harus menjadi panutan bagi semua nih. Some people hold you on, but I don't want nothing at all. Feel it you, baby. If I ain't got you, baby. Some people want diamonds, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Amir Piru. Luar biasa loh, ini energinya sangat-sangat bagus energinya ya. Oke, sangat luar biasa banget nih Mir. Oke Mir, sekarang ini kamu sudah dikenal sebagai seorang penyanyi, seorang tokoh publik juga, dan sebagai YouTuber saat ini. YouTuber baru coba-coba. Iya, YouTuber pemula, tapi kamu lumayan. Grafik kamu ketika saya memantau itu luar biasa banget. Puji Tuhan lumayan. Dan kamu banyak merecycle lagu-lagu. Lagu-lagu lama. Oke, kamu ceritakan dong kamu beralih ke dunia YouTube seperti apa itu? Itu awalnya kan sebenarnya tidak ada rencana. Kebetulan pada saat sekarang ini kan lagi musim pandemi, jadi daripada duduk diam di rumah, kita mengasah bakatnya kita, maksudnya apa ya, melatih lagi vokalnya kita ya dengan cara ya seperti itu. Daripada kita menunggu jadwal manggung setelah selesai pandemi, mendingan kita buat kayak gitu saja. Ya. Jadi terus berkarya walaupun pada saat pandemi ini ya. Dengan cara kita masing-masing. Seperti Marto Zohan buat kayak gini kan. Ya, ini salah satu karya. Salah satu mahakarya yang luar biasa. Begitupun juga dengan saya. Saya sebenarnya bukan mau hanya untuk mengejar subscriber juga sih sebenarnya. Amin. Itu di channel mana? Channel kamu? Itu Amir Piru ND. Amir Piru ND. Ya. Jadi bisa langsung kalian semua cari untuk bisa langsung subscribe dan juga like dan juga comment, share dan juga komen di situ ya. Karena itu milik dari Amir Piru ND. Dan isinya semua lagu-lagunya lagu-lagu cover sih. Lagu-lagu cover. Lagu-lagunya orang di cover lagi. Oke, ada dua penyanyi di sini yang akan saya bagikan ke kamu nih. Rio Febrian dan juga almarhum Glenn Fredly. Kamu lebih suka siapa nih? Rio. Kenapa suka Rio Febrian? Rio Febrian suaranya berkarakter. Saya suka improv-improvnya, dan dia juga pernah menjuarai ini kan, Festival Asian Bagus. Oh ya, Asian Bagus. Rio Febrian tuh keren. Kalau Glenn Fredly suka. Tapi tidak sesuka Rio Febrian sebenarnya sih. Karena saya lebih suka Rio Febrian karena karakter suaranya sih, improv-improvnya tuh keren. Kalau dari penyanyi ND sendiri, ada nama yang kalau saya lihat ada nama yang sangat melejit, nama ini Angky Wau. Apakah menjadi sosok panutanmu? Angky Wau itu dulu kita sudah dari manggung dari kita kecil. Itu dia juga salah satu inspirasinya saya untuk menjadi seorang penyanyi sih sebenarnya. Tapi sekarang dia keren lah. Dia keren. Untuk jam terbangnya bagus gitu ya. Bagus. Tapi kalian berdua punya segmen yang sama atau segmen yang berbeda nih? Beda. Tapi kadang-kadang satu panggung sih. Satu panggung. Ya. Dengan beda segmen, beda waktu gitu ya, bukan sekali tampil gitu. Kadang satu panggung bersamaan. Orang pakai, saya mau pakai Amir Piru, saya mau pakai Angky Wau. Nanti kan dua digabungkan. Kadang-kadang kami juga di panggung itu berduet. Luar biasa. Nah, Cecak udah, Perjaka udah, dan sekarang kita menuju ke dunia asmara kamu. Oke, bagaimana nih? Saya pernah dengar kamu dulu katanya pengen menikah di usia 25 tahun. Dulu pernah kamu lontarkan loh ya. Kamu pengen gendong anak kelas 1. Jadi sebenarnya sama, saya juga punya cita-cita dulu menikah di usia 25 tahun, pengen gendong anak. Terus pengen jalan, terus pengen jalan bareng istri lah ya dulu ya. Nah, target kamu sekarang gimana nih sama dunia asmara? Target saya untuk sementara
ya punya target menikah sih, tapi dengan musim pandemi ini kan belum. Ada rencana untuk mau menuju ke situ, tapi semuanya butuh proses. Butuh proses Ya, dari segi keluarga, dari segi keuangan itu harus disiapkan. Oke. Ya. Tapi seorang Amir Purwo sudah banyak persiapan, saya yakin. Persiapan sudah, hanya tinggal menunggu hari H. Oke, dari dunia kerja sendiri, apakah mengganggu sama jam kamu untuk manggung? Tidak. Kalau dari dunia kerja sangat tidak mengganggu, malahan teman-teman kerja saya, bosnya saya, sangat mendukung dengan apa yang saya jalankan sekarang. Sampingan maksudnya. Ini termasuk sampingan ya, karena pekerjaan tetap saya adalah seorang perawat di Puskesmas Kota Ratu loh. Oke, insan kesehatan ya. Salam KN. Oke. Kamu kan laku kalau untuk Oh iya, aku kan sering berada di situ. Sering ketemu kami. Oke. Jadi teman-teman saya sangat mendukung ketika saya manggung, mereka sangat mendukung. Malahan pada saat mereka nikah, saat itu mereka menggunakan jasa saya untuk mengisi acara di acara weddingnya. Oke. Nah, kalau mereka semua sahabat dari di atas meja ini mau pakai kamu untuk jasa singer, jasa penyanyi, hubungi di mana tuh? Itu biasanya langsung dihubungi langsung. Oke. Tapi kadang-kadang melalui orang yang mengenal saya, ingin memakai saya, dia mau contohnya teman saya, temannya dia mau menggunakan jasanya saya, dia menghubungi lewat temannya saya. Tapi kalau untuk kelanjutannya tinggal dia menghubungi saya sendiri. Oke, ini mumpung bisa kita lagi berada di studio Martosan, mungkin bisa langsung berbagi. Facebook kamu apa sih, Instagram kamu? Facebook saya Jungkis Amir. Jungkis Amir. Jungkis Amir, bukan Jus ya? Jungkis Amir. Instagram juga Jungkis Amir. Jungkis Amir. Oke, banyak follower pasti ya? Puji Tuhan banyak. Banyak followernya dan juga banyak yang pantengin di Facebooknya Jungkis Amir dan juga Instagramnya di Jungkis Amir. Boleh langsung aja gabung-gabung dan juga minta nomornya Amir di situ ya. Iya. Oke. Nah, saran kamu nih buat semua kaula muda, seumuran kita lah ya, seumuran kita yang sekarang ini mungkin nasibnya mungkin berbeda kayak kita nih. Iya. Saran kamu apa nih bagi mereka? Saran saya, kalau ini sarannya mau mengikuti jejaknya saya atau secara umum? Secara umum dulu baru ke jejak kamu. Secara umum. Manfaatkan masa muda kamu dengan sebaiknya. Oke. Pergunakan waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik. Jangan mengecewakan orang-orang di sekitar kita, keluarga, teman-teman. Terus saling menghargai antara satu dan lainnya. Itu pasti yakin kalian akan sukses dan akan bahagia ketika Anda melakukan sesuatu hal yang ingin Anda lakukan. Wih, keren. Kalau mereka mengikuti kamu gimana nih? Kalau jangan mengikuti jejaknya saya sebenarnya. Karena sama rasa hidup saya belum sempurna juga. Oke. Jejak-jejak yang lain ya. Maksudnya jejak positif inspirasi ya, memberikan inspirasi. Banyak belajar, banyak referensi. Jangan menguasai satu genre, harus menguasai semua all genre. Oke. Nah, ketika kalian menguasai satu genre, ilmu kalian dalam kesenian bernyanyi akan statis di situ, tidak akan berkembang. Ketika kalian mau dieksplor, dan mau laku di pasaran, kalian harus belajar semua genre. Karena kalau untuk pasaran ende, seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk pasaran ende, kalau kalian hanya mempertahankan satu genre, itu jam terbang kalian akan minim. Oke, akan minim ya. Semua ini kan ala bisa karena biasa. Berawal dari yang kecil dulu. Oke. Nah, setelah itu mulai belajar, mulai blues, jazz, apa semua begitu. Pasti saya yakin, pasti semua akan bisa. Bersabar, itu penting. Jangan hanya mempertahankan sesuatu genre yang betul-betul nyaman di diri kalian. Harus bisa keluar dari zona nyaman. Awalnya saya dulu hanya waktu itu dipakai untuk bernyanyi di wedding, itu lagu yang saya bawakan tuh Ambon Tok, pop. Ketika saya bergabung dengan satu manajemen teman kita, Rawi manajemen, dia mengajarkan saya untuk lagu jazz, lagu blues, lagu apa itu harus disikat semuanya, sikat habis. Mau tidak mau, karena kita dibayar profesional, dibayar juga ya. Jadi kita harus menghargai dengan apa yang mereka kasih ke kita. Kita juga harus tampil bagus dengan apa yang mereka minta ke kita. Oke, jadi sepadan lah ya harga dan juga apa yang kita tampilkan. Makanya itu harus banyak belajar semua genre. Jangan hanya satu genre. Oke, good. Jadi Amir, target kamu dan juga niat kamu ke depan apakah mau punya satu album?
Untuk target saya ke depan, untuk mempunyai album, punya niat yang besar sekali untuk mengarah ke situ, tapi untuk sekarang belum. Oke, untuk sekarang belum, jadi kalian semua bisa langsung menikmati seorang Amir Piru di channelnya Amir Piru ND, channel YouTube-nya. Jangan lupa subscribe, komen, share, dan juga bagikan kepada semuanya. Share kan kepada semuanya. Oke deh. Terima kasih deh buat Amir Piru udah gabung-gabung thank you. di acara Di Atas Meja. Saya harapkan Amir Piru ini selalu menjadi panutan bagi kaula muda. Karena Amir Piru lah seumuran kita ini, zaman itu sudah ada yang namanya perang eksistensi. Sampai sekarang kami masih eksis. Itu terbukti bahwa Di Atas Meja kembali menggali dan juga kembali menginformasikan bahwa orang yang ada pada saat ini berada di prosesnya pada saat itu hingga menjadi orang sukses seperti Amir Piru. Sukses. Saya Karisma Agung dan Amir Piru. inilah Morto Sokan Radio Visual Di Atas Meja.